Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kali ini akan melanjutkan topik sebelumnya, integrasi nasional. Di pertemuan sebelumnya sudah saya paparkan secara garis besar macam-macam atau jenis integrasi nasional. Ada 5. Mari kita ingat kembali. Ada integrasi bangsa, ada integrasi wilayah, ada integrasi elit massa, ada integrasi nilai, dan ada integrasi tingkah laku. Apabila ada kasus yang tidak sesuai dengan konsep tersebut, berarti kita sebut dengan disintegrasi. Bisa disintegrasi bangsa, bisa disintegrasi wilayah, bisa disintegrasi elit massa, bisa disintegrasi nilai, bisa disintegrasi tingkah laku. Maka kita akan pelajari lebih jauh contoh penerapan dari 5 konsep integrasi tersebut. Ini ada contoh bagaimana kita mampu menyatukan perbedaan sosial budaya, perbedaan agama dalam satu kesatuan. Bukan lagi saya dari suku ini, saya dari agama ini, saya warna kulitnya ini, sudah tidak ada lagi. Kalau sudah bisa bersatu, yang demikian bisa disebut sebagai integrasi bangsa. Kalau antar suku berkelahi, berkonflik, berarti disebut dengan disintegrasi bangsa. Apabila ada pertikaian antar agama A dengan agama B, bisa disebut dengan disintegrasi bangsa. Maka kita wujudkan persatuan Indonesia dengan berbaurnya budaya, agama yang ada di Indonesia. Ini ada gambar bagaimana kita bisa duduk berdampingan, tidak lagi mengedepankan ego kesukuan, yang tidak mengedepankan ego tentang agamanya, bukan lagi dikedepankan egonya, tetapi bagaimana kita bisa menyatukan perbedaan budaya, sosial, agama dalam satu wadah, satu bangsa Indonesia. Yang kedua, integrasi wilayah. Jadi dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu terdapat beberapa bagian. Ini unit yang lebih kecil, unit yang lebih kecil yang terdiri dari provinsi. Nanti di bawahnya provinsi ada lagi kabupaten kota. Nanti di bawahnya secara berjenjang ada kecamatan, kelurahan, dan seterusnya. Unit-unit yang lebih kecil tersebut bersatu, disatukan dalam satu wadah NKRI. Apabila ada satu wilayah, unit yang lebih kecil di dalam ini, dalam negara ini, kemudian ingin memisahkan diri atau keluar dari satu kesatuan ini, bisa disebut dengan disintegrasi wilayah. Kita pernah punya pengalaman masa lalu yang sangat buruk, di mana salah satu provinsi kita lepas dari Indonesia atau memisahkan diri dari Indonesia. Itu bisa disebut dengan disintegrasi wilayah, karena unit yang lebih kecil tidak mau bersatu dan memisahkan diri dari unit yang lebih besar atau wadahnya yang lebih besar. Kemudian ada integrasi elit massa. Contohnya adalah ini, sosok pemimpin itu harus hadir di masyarakatnya, tidak lagi ada jarak atau gap bahwa saya pemimpin harus tinggal di tempat yang nyaman, enak, sejuk, dingin, ber-AC, ruang kerjanya enak, bukan. Tapi sesekali pemimpin itu hadir di antara masyarakat, hadir di sekitar masyarakat untuk mendapatkan aspirasi yang sedang dialami oleh masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat akan mudah diselesaikan apabila pemimpin hadir di sekitar masyarakat. Maka harus ada komitmen, komunikasi, relasi yang baik antara pemimpin dengan yang dipimpin.
Kemudian yang keempat ada integrasi nilai. Jadi ada aturan-aturan nilai ya, meskipun itu minimum ya, kecil ya, tapi itu dibutuhkan ya supaya terwujud ya tertib sosial. Di asrama misalnya, di kos, di kontrakan itu ada aturan-aturan yang meskipun kecil ya, meskipun sederhana, tapi tujuannya adalah membentuk tertib sosial ya. Kalau di negara Indonesia ada nilai yang sudah kita sepakat sebagai pedoman hidup kita, yakni Pancasila, di masyarakat ya, itu hadir ya nilai-nilai yang sederhana tetapi bisa kita gunakan untuk mewujudkan tertib sosial ya. Ya, misal jam wajib belajar, tamu menginap 1 kali 24 jam wajib lapor. Ya, ini aturan sederhana. Kalau kita tidak terapkan, tidak ikuti ya, maka terjadi disintegrasi nilai ya. Di satu asrama ada satu saja penghuni yang melanggar aturan, ya, maka sudah disebut dengan disintegrasi nilai. Karena sudah tidak mampu lagi diajak bersatu ya, ke dalam satu aturan yang sama. Maka jangan sampai terjadi pada mahasiswa. Kemudian yang kelima, integrasi tingkah laku. Seperti halnya warga yang sedang kerja bakti. Ada berbagai peran yang berbeda. Ada yang mencangkul, ya, ada yang mengarahkan, ya, ada yang membawa atau mengangkat ya, hasil cangkulan ya, atau hasil galian ya, atau nanti ada yang menanam pohon misalnya. Nah ini perilaku yang berbeda ini perlu diintegrasikan supaya bisa punya satu kesamaan tujuan. Bayangkan kalau dalam satu komunitas kerja bakti semuanya membawa cangkul dan tugasnya hanya menggali saja. Siapa yang akan menanam pohonnya, siapa yang akan menyiraminya, siapa yang akan menutup galiannya. Jadi tidak bisa dalam satu komunitas itu hanya satu saja peran yang akan dimainkan, tidak bisa ya. Seperti negara ya, ada berbagai peran ya, yang punya tugas dan fungsinya masing-masing, tapi tujuannya tetap sama. Ini contoh ya. Kita punya potensi konflik ya, karena kemajemukan ini, keberagaman ini kalau tidak ya, dipahami dengan baik ya bisa memunculkan potensi-potensi konflik di masyarakat ya. Baik itu sifatnya vertikal ya, antara pemerintah dengan rakyatnya ya, yang sering disebut disintegrasi elit massa, antara pemimpin dengan rakyatnya tidak sinkron ya, tidak ada komunikasi yang baik ya. Ini konflik ya, bisa menimbulkan konflik ya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ya, bisa berkonflik ya. Ada satu wilayah yang selalu berkonflik karena merasa tidak puas dengan kebijakan dari pemerintah pusat ya. Ini kalau konflik ini ya tidak disikapi dengan baik ya berbahaya sekali ya. Kemudian konflik horizontal, jadi konflik antar sesama masyarakat atau kelompok yang ada di masyarakat yang horizontal ya, sama warga, antar suku A dengan suku B, antara agama A dengan agama B, ini namanya konflik horizontal. Maka perlu kita pahami bahwa kemajemukan ini bukan sesuatu yang menghambat untuk upaya bersatu ya. Ini contoh disintegrasi, intoleransi, ya, tidak menerima kehadiran suku lain di satu daerah tertentu, misalnya etnisitas tertentu. Ya. Oh ini dari suku A, kemudian diusir ya. Ini namanya disintegrasi bangsa. Ada satu wilayah yang ingin merdeka, ya. Ingin merdeka, kemudian ingin memisahkan diri dari Indonesia, ini namanya disintegrasi wilayah. Ya. Ya, mari kita wujudkan hidup damai berdampingan. Ya. Bagaimana kita bisa damai tanpa memandang agama kita, ya, teman kita beragama apa, dari suku apa tidak, ya. Seperti pada gambar ini, ya. Ya, ada yang beragama Konghucu, ya, Kristen Katolik, Hindu Buddha, agama Islam, ini bisa berdampingan damai. Ya. Mari kita wujudkan ini di sekitar kita.
Oke, itu saja ya paparan dari saya. Mari kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, apabila ada pertanyaan nanti bisa kita lanjut ya di sesi diskusi. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jaga kesehatan, tetap semangat belajar.